Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berencana menikah atau baru saja menikah, memperoleh nasihat pernikahan yang mendalam dapat menjadi bekal terbaik sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Nasihat-nasihat pernikahan akan memberikan gambaran mengenai perjalanan rumah tangga yang sebenarnya, dan seringkali nasihat-nasihat pernikahan berasal dari pengalaman para orang tua ataupun mereka yang telah banyak makan asam garam dalam kehidupan berumah tangga. Berikut adalah beberapa nasihat pernikahan yang bisa memberikan sentuhan hati dan menginspirasi para pengantin baru. Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum itu, ada dua hal yang harus diketahui sebelum akhirnya kita memasuki masa pernikahan. Pertama, niatkan pernikahan sebagai ibadah. Pernikahan harus diniatkan sebagai ibadah karena ia merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintahnya. Pernikahan juga termasuk dalam kategori ibadah muamalah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia. Dengan menganggap pernikahan sebagai ibadah, maka pasangan suami istri akan selalu berusaha untuk menjalankan hubungan mereka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Niat ibadah juga akan menghindari segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam sendiri, pernikahan merupakan salah satu cara untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan serta moralitas individu dan masyarakat. Selain itu, ketika pernikahan diniatkan sebagai ibadah, pasangan suami istri akan mendapatkan kekuatan untuk saling menghormati, mendukung, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Ini yang akhirnya menciptakan rasa cinta kasih sayang yang tulus dan mendalam, serta membantu memperkuat ikatan pernikahan secara spiritual maupun secara emosional. Hal penting yang kedua adalah saling berkomunikasi dengan halus dan sopan. Nasihat pernikahan yang sangat penting adalah pentingnya kita untuk berbicara, berkomunikasi dengan halus dan juga sopan. Dalam setiap percakapan, biasakanlah untuk mengungkapkan kata-kata dengan cara yang baik. Dengan melakukan komunikasi yang efektif dan baik antar suami istri, maka akan menghindari terjadinya kesalahpahaman di dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Bahkan tidak hanya itu, kebiasaan baik dalam berkomunikasi juga dapat menjadi contoh bagi anak-anak kita kelak. Ketahuilah bahwa anak-anak adalah seorang pencontek yang handal. Mereka akan memiliki kecenderungan untuk mencontek apa-apa yang dilakukan atau dibicarakan kedua orang tuanya. Sebagai calon pengantin, kita harus berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang telah diwajibkan pada pasangan masing-masing. Hal ini sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah 228. Demikianlah pembuka untuk pertemuan kali ini, dan berikut adalah kutipan nasihat pernikahan yang menyentuh dari orang yang sudah berpengalaman. Nasihat pertama, patuhilah suamimu semampumu. Hindarilah pembicaraan-pembicaraan yang mengolok-olok dan mengejek, serta perbincangan-perbincangan
yang tidak layak didengarkan. Nasihat yang kedua, hendaklah kamu menghindarkan diri dari kecemburuan, karena cemburu merupakan pintu gerbang menuju perceraian. Nasihat ketiga, hendaklah kamu takut dan menghindarkan diri dari banyak hal yang mencela, karena celaan itu berpotensi melahirkan kemarahan. Nasihat yang keempat, banyak hal kecil yang bahkan lebih baik daripada beberapa hal besar. Hal kecil dan manis seperti perhatian kecil yang sering dilakukan akan jauh lebih baik daripada kado besar di hari ulang tahun pernikahan. Nasihat kelima, belajarlah untuk mencintai ketidaksempurnaan pasangan. Kita harus dapat memilih untuk terus berusaha mencapai kesempurnaan yang tidak akan pernah tercapai, atau menerima bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Nasihat keenam, janganlah gengsi untuk meminta maaf. Ini mungkin akan terasa sulit, tetapi menjadi hal yang paling penting. Menurunkan ego dan saling memahami mungkin akan membutuhkan waktu untuk bisa tumbuh bersama. Tapi percayalah, pasangan suami istri memiliki banyak waktu untuk terus berproses. Nasihat ketujuh, milikilah kemandirian dan rasa hormat kepada pasangan. Penting bagi pasangan untuk saling menghormati dan saling memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang masing-masing. Sepahit apapun, waktu yang berjalan akan terasa manis jika pasangan memiliki waktu untuk menjadi dirinya sendiri. Nasihat ke-8, wahai anakku yang kusayangi, perlu kamu sadari bahwa kebahagiaanmu sangat terkait dengan kebahagiaan suamimu. Oleh karena itu, hendaklah kamu selalu waspada terhadap kemungkinan konflik yang muncul dalam pernikahanmu. Konflik tersebut memiliki potensi untuk terus berkobar dan tidak pernah berakhir. Nasihat ke-9, pernikahan yang bahagia adalah penyatuan dua pemaaf yang baik. Bersiap-siaplah menjadi diri yang ikhlas memaafkan. Berebut salah adalah suatu keberanian di antara mereka yang terbiasa berebut benar. Nasihat ke-10, hindari berdebat di malam hari yang membuat kita kehilangan waktu untuk tidur nyenyak, sehingga kita tidak dapat menyelesaikan apapun sampai pagi hari. Demikianlah para sahabat, nasihat-nasihat pernikahan yang layak kita renungkan. Sampai berjumpa pada video pembahasan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.